Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait materi lempeng tektonik dalam perkuliahan geologi laut di program studi ilmu kelautan. Sebagai pengantar di slide pertama, yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu terkait lapisan yang ada di permukaan bumi itu terdiri apa saja. Jadi bumi kita ini terdiri atas yang pertama, jika kita posisi berada di atas kita, ketika kita berdiri di suatu tempat, maka kita akan melihat lapisan atau awan yang berada di atas ini sebagai lapisan atmosfer. Nah, kemudian lapisan atmosfer ini cenderung atau bereferensi bahwa dengan konsep bumi bulat, bukan bumi datar, itu menyelimuti seluruh permukaan bumi. Jadi di sini atmosfer adalah ruang udara yang berada di permukaan bumi. Kemudian yang berikutnya adalah hidrosfer. Dari kata hidro yang berarti air, bahwa segala sumber daya air baik itu yang berada di darat ataupun di lautan yang mengalir melalui sungai-sungai, ini semuanya disebut dengan hidrosfer atau aliran yang bereferensi kepada sumber daya air. Kemudian yang berikutnya adalah lapisan litosfer, lapisan yang dimana kita melakukan segala aktivitas di atas permukaan bumi ini adalah bereferensi terhadap tanah, kemudian batuan-batuan keras yang menyelimuti atau yang merupakan dasar dari bumi ini sendiri. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga yaitu terkait biosfer. Biosfer ini dari gambar ini memang berada di tengah-tengah. Biosfer ini dapat diartikan sebagai pemahaman awalnya adalah siklus. Contoh, siklus hidrologi, siklus karbon, dan siklus-siklus lainnya yang berpengaruh terhadap ketiga lapisan di bumi ini, atmosfer, hidrosfer, litosfer. Jadi ini adalah biosfer, itu saya memudahkan sebagai sebuah siklus oksigen dan lain sebagainya, itu adalah siklus-siklus seperti itu, semuanya terjadi di bumi secara alami. Kemudian kita masuk ke pengertian inti dari materi hari ini. Dari beberapa ahli memberikan pendapatnya bahwa lempeng tektonik ini merupakan kunci utama dalam memahami dinamika yang berada di bawah permukaan bumi. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa di bawah bumi ini terdiri
dari tanah, kemudian lapisan-lapisan sampai ke dalam inti bumi, itu merupakan dinamika yang sangat kompleks. Jadi kita harus memahaminya secara detail. Kemudian yang berikutnya adalah lempeng tektonik dideskripsikan sebagai pergerakan secara horizontal ataupun pergerakannya sangat pelan sekali di lapisan litosfer yang jauh dari yang maksud saya adalah jauh dari daratan atau berada di tengah lautan. Akan tetapi beberapa lempeng tektonik ini membelah dari daratan itu sendiri. Nah, pergerakan dari lempeng tektonik ini bisa secara paralel atau secara menujam ke bawah samudra yang nantinya bertemu antar lempeng yang lainnya. Untuk memahami pengertian ini, dari jurnal kita bisa lihat di slide ini bahwa warna-warna yang berupa garis ini adalah warna lempeng yang berada di yang berada di jauh di bawah permukaan bumi. Lempeng-lempeng ini masih secara aktif terjadi jika ada pergerakan di bawahnya, maka di atas tempat tinggal yang kita tinggali akan terjadi guncangan tergantung dengan kekuatan yang dilepaskan oleh bumi itu sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa di Indonesia ini terdapat beberapa lempeng. Jika kita lihat di sini ada warna merah muda, kemudian ada biru, ada hijau. Nah, ini berarti menandakan bahwa Indonesia ini masih ada lempeng-lempeng yang secara aktif membentuk atau jika terjadi gempa bisa dijadikan tersangka, dalam tanda kutip tersangka yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi atau bencana di pesisir. Nah, kita lihat di fokus di Indonesianya bahwa ada warna biru, kemudian di tengah di atas Sulawesi ini ada warna hijau yang sama dengan di atas Papua. Nah, ini menandakan bahwa memang banyak zona-zona tektonik yang menyelimuti Indonesia. Kemudian jika kita lihat bahwa banyak sekali juga garis-garis yang mengitari bumi ini menandakan bahwa tektonik atau zona lempeng tersebut berada di bawah, jauh berada di samudra.
Kemudian kalau kita lihat di gambar ini lagi, bahwa ada dari jurnal ini menjelaskan tentang zona 1 yang merupakan benua atau kontinen yang aktif. Kemudian di zona 2 ada berada di Samudra Atlantik dengan pergerakan yang rendah. Kemudian di zona 3 pergerakannya cepat. Dan di zona 4 ini terdapat di palung atau merupakan palung-palung yang berada di Laut Samudra Pasifik bagian utara. Jadi ini adalah gambaran dari lempeng tektonik yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Jadi sebenarnya bumi kita ini bergerak, hanya saja kita tidak merasakannya secara cepat. Jadi ketika kita akan merasakannya ketika bumi itu mengguncang dengan gempa yang terjadi. Kemudian kita fokuskan lagi, kita zoomkan, kita perjelas lagi di daerah Indonesia, bahwa di negara Indonesia ini bisa kita lihat sebenarnya dari Sabang, kemudian di barat Sumatera, kemudian di selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara Timur, ini merupakan dataran tinggi, di mana dataran tinggi ini merupakan bentuk dari adanya aktivitas di bawah permukaan bumi yang membentuk jauh selama jutaan tahun yang lalu. Nah, kemudian kita lihat juga di pesisir mulai Aceh, kemudian dari Sabang sampai selatan Pulau Jawa, bahwa ada seperti di samudra ini tergambar seperti dataran yang rendah. Nah, dataran yang rendah dalam tanda kutip, tapi ini berada di jauh di dasar samudra, ini merupakan pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Jadi di Indonesia sendiri itu ada 3 lempeng. Yang pertama lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia atau Australia, kemudian lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng ini membentuk topografi yang ada di pulau atau di negara Indonesia. Jadi bisa kita lihat dari gambar ini juga bahwa geologi yang terbentuk di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ini berbeda secara struktur geologi. Nah, pembentukan struktur geologi yang berbeda ini tentunya juga mempengaruhi dari keanekaragaman baik itu hayati maupun non hayati yang ada di setiap daerah. Nah, kemudian di Pulau Sulawesi, kemudian dan atau secara umum Indonesia bagian tengah dan timur, bisa kita lihat bahwa secara topografi atau dasar lautan ini memperlihatkan adanya laut dalam, yaitu di Laut Arafura
Arafuru ini atau yang dekat dengan pulau Provinsi Ambon. Indonesia ternyata memiliki laut dalam. Kemudian juga di atas Sulawesi Utara kita bisa lihat bahwa di sini menjadi eh, seperti cekungan, seperti cekungan yang memang ada salah satu habitat fauna yang tinggal di daerah ini. Jadi ini memang ketika struktur geologi berbeda, maka biota flora dan faunanya juga akan memiliki keanekaragaman yang melimpah seperti itu atau bervariasi. Kemudian kita bisa lihat bahwa setelah di Indonesia Tengah dan Timur ini memiliki struktur geologi atau dasar laut yang lebih cenderung ke dasar laut dalam, dan kita bisa lihat bahwa ada perbedaan dari topografi yang terjadi di Indonesia bagian barat, di mana laut di sini cenderung atau topografinya ini cenderung landai. Bisa jadi dengan asumsi yang dibangun oleh para ahli bahwa dulunya daratan yang dari Asia ini adalah merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan oleh laut. Jadi saya jelaskan bahwa daratan di seluruh dunia ini merupakan satu kesatuan yang utuh jika dengan asumsi laut dikeringkan, semua daratan ini menjadi satu. Nah, kemudian karena dengan diisi dengan air laut, maka secara visual yang kita lihat Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, kemudian Jawa ini terpisah. Padahal kalau dari struktur geologi di dasar laut, maka ini merupakan satu daratan. Jadi kita lihat ini adalah ada topografi yang lebih landai di Indonesia bagian barat. Kemudian ini merupakan salah satu contoh dalam ilmu geologi sendiri itu, atau dalam secara umum sebuah keilmuan, ketika kita ingin mempelajari atau ingin mengetahui studi tentang umur bumi, kemudian umur suatu daratan dan apa yang sejarah terkait sebuah keilmuan, maka kita akan diarahkan untuk mempelajari terkait ilmu paleo. Jadi paleo ini adalah mempelajari ilmu-ilmu yang dengan umur ratusan juta tahun ataupun jutaan tahun, bahkan miliaran semenjak bumi ini terbentuk. Jadi seperti itu. Jadi paleoseismik ini terkait dengan sesar di segmen utara pada garis tektonik Itoigawa Shizuoka, Jepang. Jadi kita tahu bahwa selain Indonesia, negara Jepang ini merupakan negara yang dalam tanda kutip kaya akan gempa. Jadi sebenarnya juga kita harusnya tidak kalah dalam mempelajari sistem atau ilmu kegempaan atau
dalam hal ini ilmu kebumian yang terkait kegempaan, itu sebenarnya kita juga tidak kalah. Hanya saja yang mungkin kurangnya literatur yang terkait kegempaan saat ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti di Indonesia. Jadi ini adalah paleoseismik. Nah, di Indonesia apakah tidak ada paleoseismik? Sebenarnya bisa kita angkat dari berita yang pernah beberapa minggu yang lalu itu booming, jadi seperti tsunami megatrust yang diprediksi terjadi di selatan Pulau Jawa dengan ketinggian maksimal itu sekitar 20 meter. Nah, dari pendidik Indonesia bisa bekerja apakah di zaman dahulu dengan ilmu paleonya, maka bisa diketahui pernah terjadi tsunami dengan tinggi yang maksimal atau sekitar kurang dari 2, maksimal dengan ketinggian 20 meter itu sudah pernah terjadi atau belum. Itu yang perlu dipelajari. Jadi nanti akan mempelajari tentang paleo seismik terkait bencana tsunami atau paleo tsunami. Nah, kembali lagi ke slide ini bahwa kita lihat dengan gempa ini adalah Pulau Honshu di Jepang. Bisa kita lihat bahwa pulau ini dibelah oleh lempeng tektonik. Ada sekitar, yang pertama adalah Japan Trench, lalu kemudian Sagami ini, kemudian Suruga, dan Eurasian Plate. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 segmen yang terbagi. Dan kita bisa lihat bahwa dari penelitian ini ternyata lempeng Filipina yang mendorong ke arah Jepang ini bergerak dari 3 sampai 5 mm per tahun. Jadi bisa dibayangkan pergerakan dari lempeng ini. Nah, kemudian lempeng Pasifik ini kita bisa lihat juga bahwa dia lebih cepat daripada lempeng Filipina yang berkisar antara maksimal 10 mm, sekitar 10 mm per tahun. Jadi pergerakannya sangat besar. Mungkin nanti kalau ada referensi yang lebih dari 10 mm akan saya tampilkan di sini. Nah, kita lihat bahwa dengan adanya pergerakan 10 mm atau 3 sampai 5 mm per tahun, ini menandakan bahwa bumi kita ini bergerak. Hanya saja pergerakannya sangat-sangat kecil. 10 sampai mm. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pergerakan-pergerakan seperti itu? Nah, kita bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu judul di penelitian di jurnal bahwa kita bisa menggunakan teknologi, salah satunya adalah GPS geodetik. Dengan GPS geodetik GNSS ini kita bisa mengetahui bahwa kecepatan atau pergerakan dari lempeng tersebut
ini berapa per tahunnya, bukan per hari, atau karena kalau per hari akan sangat sulit untuk melihatnya, maka ini adalah dibuat per tahun. Jadi kalau per tahun saja dalam ukuran milimeter, berarti per bulan atau per harinya bisa lebih kecil lagi. Dengan teknologi GNSS atau geodetik ini, kita bisa mengetahui pergerakan dari lempeng yang ada di bumi itu, atau tempat tinggal yang kita tinggal saat ini. Jadi ini adalah estimasi batasan secara konvergen tektonik di Pulau Hokkaido, di utara Hokkaido, yang bereferensi dengan menggunakan data GNSS. Untuk saya, presentasi dari saya sekian, dan mungkin jika ada pertanyaan atau saran atau kritik bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.